hancur akibat ya pembersihan material kayu-kayu. Oke, masih juga. Waduh, boys. Waduh. Waduh. Wits. Jalan ini agak belok loh. Rata nih bosku. Bos. Wits. Waduh. Waduh. Lokasi ini akan dibangun 227. Ini lahannya 5 hektar lebih bosku. Saat ini pekerjaannya masih membuat fondasi. Ini bisa kita lihat sama-sama. Ini lokasi-lokasi pertapakannya. Masih melakukan pembersihan lahannya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel Dedi Herianto yang terus mengupdate kondisi lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Nih adalah lokasi jembatan beli sepanjang 48 meter yang telah rampung dikerjakan kemarin, dan kendaraan-kendaraan yang ingin melintas harus melalui jalan darurat. Jadi ini ada 2 jalur yang dibangun. Jembatan beli yang boleh melintas dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan, sementara jalan daruratnya khusus kendaraan yang arah dari Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah. Pada Kamis 8 Januari 2026, info apa saja yang bisa saya sajikan kepada Anda pengikut channel ini. Sebelum tonton video ini, tidak ada salahnya Anda untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda bisa terus mendapat update terbaru di lokasi bencana banjir bandang maupun jalan-jalan ekstrim yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nih kondisi jembatan bilinya bosku. Jembatan bili ini dibangun oleh TNI Cipur bersama pihak BBPJN Sumut dan pihak Nindya Karya. Ini jembatan bili sepanjang 48 meter dibangun di lokasi Desa Garoga. Sudah rampung dan bisa digunakan. Sementara itu ini penampakan sungai buatan alam. Kita bisa saksikan bersama. Alat berat masih terus bekerja untuk membersihkan kayu-kayu yang ada di Desa Garoga. Ini kayu ini adalah permukiman warga, namun belakang sana itu adalah perkebunan warga Desa Garoga. Nah, ini permukiman dulunya bosku. Sudah pernah saya berikan informasi itu. Sementara itu tanggul buatan untuk mengantisipasi air dari sungai buatan alam ini bosku. Apakah tanggul ini akan tahan? Nanti bisa sama-sama kita lihat dan saksikan. Cuaca pun di sekitaran Garoga saat ini mulai mendung. Ini alat berat eskavator masih terus beroperasi untuk melakukan pembersihan lokasi bencana.
Ini sudah masuk ke tahap pemulihan lokasi bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Hari ini kalau bisa kita hitung-hitung sudah hari ke 40 bosku. Sudah 40 hari bencana banjir bandang Tapanuli Selatan. Lebih saya 43 hari ini bosku. Sorry. 43 atau 44 hari. Ya. Personil TNI. Ya, Pak. Sudah istirahat karena sudah petang bosku. Mereka bekerja sejak pagi tadi. Inilah penampakan Desa Garoga. Kiri ya? Ya, oke. Ini kendaraan dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan atau ke Kota Benang Rimpuan. Perlu diketahui jembatan Beli ini kapasitasnya cuma 25 ton. Jika melebihi 25 ton diharap jangan melintas di jalur ini karena sangat berbahaya. Oke. Ini jembatan Bilinya. Sementara itu seperti ini penampakan Desa Garoga bosku, yang dipenuhi kayu-kayu gelondongan. Oke bosku, ekskavator itu sedang perbaiki apa, kita lihat dulu. Sudah istirahat yang lainnya bosku. Seperti ini penampakan limbah kayu dan tanah, lumpur, bahkan pasir di Desa Garoga. Nih kita lihat tuh. Nah, cukup banyak bosku. Karena di depan sana masih ada kepiting yang bekerja untuk membersihkan kayu-kayu gelondongan. Itu dia kepitingnya sedang membersihkan kayu-kayu. Bisa kita lihat. Kayunya cukup besar-besar. Ya, kita coba jalan ke sana. Kita lihat apa yang dibersihkan. Ini dia bosku, penampakan kepitingnya. Dan itu ada rumah yang hancur akibat terjangan banjir bandang yang disertai kayu-kayu gelondongan. Tengok tuh kayunya, itulah rumahnya kondisinya bosku. Cukup besar bosku. Wih.
Tinggal angkat aja bosku. Tinggal angkat aja kepitingnya bosku. Oke bosku. Wuss. Iya, tinggal buang aja. Alat berat kepiting, melakukan pembersihan ataupun ya pembersihan material kayu-kayu yang terbawa banjir bandang pada 25 November lalu bosku. Oke, masih juga pembersihan material kayu. Waduh. Oke, sudah selesai bosku. Istirahat dulu eskavator ya. Besok kembali dilanjutkan pengerjaannya. Seperti ini penampakan ekskavator dan jalannya bosku. Dan ini adalah kayu-kayu, sisa kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang pada 25 November lalu. Dan ini permukiman warga Desa Garoga yang rusak akibat bencana banjir bandang yang disertai kayu gelondongan bosku. Bisa kita lihat kerusakan permukiman warga ini bosku. Itu adalah perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Mulai terjadi kemacetan. Penampakan permukiman warga dan kayu-kayu di lokasi dekat perbatasan Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah. Wow, masih banyak bosku kayu-kayunya. Kayu ini yang merusak permukiman warga ini bosku. Bangunannya yang kuat membuat rumah ini masih berdiri bosku, meski setengah sudah hancur. Ini dia. Ya, kita coba review perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah ini bosku. Dan di sini juga ada jembatan Bili. Ini kalau nggak salah kemarin 50 meter. Jembatan Bilinya.
Kapasitasnya tetap 25 ton. Dan ini adalah penampakan Sungai Garuga 2. Ini jembatan Beli. Sungai Garuga, maksud saya di jembatan Garuga 2. Cuaca mulai geluduk. Ini air sungai yang di ujung sana dilakukan normalisasi kemarin, bosku. Wait, lewat ini, bosku. Ini kosong saya rasa, bosku. Ya, di depan ada mobil tangki. Kita akan coba review mobil tangkinya nih, bosku. Oke, sudah masuk mobil tangkinya. Ada lagi pol diesel. Ini kendaraan dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan maupun Padang Seringkuan, bosku. Ya, bosku, mobil muatan sawit terpantau melintas. Oke, bosku, inilah penampakan jembatan Beli sepanjang 48 meter yang menghubungkan Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah. Jembatan ini sudah dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kemarin pada tanggal 31 dan mulai digunakan pada Januari ini, bosku. Ini dia. Ini pondasi tengahnya, bosku. Pengaman tengahnya, bosku. Kapasitas jembatan ini sekitar 25 ton. Ini dia besi. Ya, bosku, kembali terpantau kendaraan dari arah Batang Toru menuju ke Tapanuli Tengah melintasi jalan darurat. Ini lagi terpantau. Kita lihat mobil sawitnya, bosku. Wits. Oh, bang. Oke, bus idola kembali terpantau melintas di jembatan Beli. Wits. Jalan ini agak bergelombang. Ups, wits. Wow, oleng dia. Oke, ini kendaraan dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan.
Waduh, boys. Waduh. Waduh. Oh, jumping deh bosku. Kita lihat nih bosku, ini kendaraan dari arah Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Selatan. Wits. Iya, muatannya pisang nih bosku. Lumayan nih bosku beratnya. Ups. Iya. Berhasil bosku satu. Kita lihat dulu yang belakangnya itu ada lagi. Ya. Ups. Ini mobil rata nih bosku. Wits, waduh. Mobil idola. Ini kendaraan dari arah mau ke Padang Perimpuan nih bosku. Dari arah Tapanuli Tengah nih mau ke Perimpuan. Ini kita lihat bosku. Mobil Sigra nih, pendek nih dia bosku. Kita lihat nyangkut nih atau enggak. Ups. Sudah berhasil bosku. Ya, kita lihat nih mobil box nih bosku. Ups. Masuk ke jembatan Bili bosku. Halo bosku, bisa kita lihat kendaraan dari arah Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah melintas di jalan darurat. Ini lokasinya masih tetap di Desa Garoga bosku. Untuk kendaraan TNI. Dan ini kendaraan truk roda 10 bosku. Ya bang. Gas. Ya, ini lagi kita lihat kendaraan truk orange. Ini kendaraan dari arah Batang Toru menuju ke Tapanuli Tengah, melintas jalan darurat di Desa Garoga nih bosku. Wits, oleng dia bosku. Ups. Oke bang. Ups.
awas pelan-pelan Pak supir. Ini apakah kapasitas muatannya 25 ton? Mari kita lihat dan saksikan saat melintasi jembatan Bili di jembatan Garuga 2. Oke, di depan kita ada lagi mobil truk muatan sawit. Itu jalannya ada yang bergelombang, jadi kita lihat dulu oleng dia apa enggak, bosku. Wih, ya. Apakah ini muatannya juga 25 ton? Mari kita lihat saat melintas di jembatan Bili. Ini kendaraan saat melintas di jembatan Bili, bosku. Ups. Wits. Jembatannya udah kuat, bosku. Ya, di depan kita kembali lagi terpantau mobil truk nih, bosku. Dari arah Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah. Kosong, bosku, tidak ada muatannya, bosku. Ini jalannya agak oleng di sini, bosku. Kita lihat, hati-hati. Ups. Halo, bosku, saat ini saya sedang berada di lokasi hunian tetap untuk korban banjir bandang di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya lokasi ini akan dibangun 227 unit rumah bagi korban bencana yang ada di Kecamatan Batang Toru, khususnya di daerah ada 3 desa kemarin, bosku. Ini denah ataupun peta lokasi rumahnya. Ini dia lokasinya. Ini petanya. Dan ini adalah lokasi untuk pembangunannya.
Kita akan lihat progres pembangunannya udah seperti apa. Ini bosku, masih belum ada terlihat yang selesai. Sebelumnya pihak dari Kementerian PUPR melakukan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2025 lalu. Ini hari sudah 8 Januari 2025. Kita akan mendekat dan melihat progres pembangunan hunian tetap bagi 227 korban bencana banjir bandang Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sudah seperti apa progresnya? Ini lahannya 5 hektar lebih bosku. Saat ini pekerjaannya masih membuat fondasi. Ini bisa kita lihat sama-sama. Ini lokasi-lokasi pertapakannya, permukiman warga yang akan dibangun di lokasi ini. Kalau tidak, ada sebanyak 227 rumah untuk korban bencana di 3 desa. Ini belum termasuk daerah Garoga, ini masih daerah Hapesong. Kita lihat bersama. Sementara di depan sana ada alat berat yang bekerja untuk melakukan pembersihan lahannya. Lahan yang digunakan ini sekitar 5 hektar bosku, untuk membangun sebanyak 227 unit rumah hunian tetap bagi korban bencana di daerah Hapesong. Sementara Garoga di daerah Hapinis ini masih korban bencana banjir dan longsor di daerah Kecamatan Batang Toru dan Angkola Sangkunur. Kita belum bisa menyatakan model rumahnya seperti apa bosku, namun inilah satu kovel, tak seperti apa karena belum berdiri, masih pemasangan fondasi. Sementara di ujung sana itu masih melakukan pembersihan lahannya bosku. Jadi kayu-kayunya dimuat. Ya bosku, seperti ini penampakan lokasi untuk pembangunan hunian sementara di daerah Kecamatan Batang Toru, tepatnya di Desa Hapesong.
progresnya semua masih pondasi bosku. Berapa lama lagi selesainya nanti bisa kita cari infonya, karena ini masih pondasi yang dipasang bosku. Masih terus dimuat kayu-kayunya dan limbah-limbah kayu. Ini lokasi di area PTPN 4. Satu lagi dia. Sama, masih pondasi semua bosku. Depan sana juga masih mengorek pondasi itu bosku. Masih menggali pondasi. Begitu juga di sini masih juga menggali pondasi. Hebatan masih dibuat. Aduh, ini bahasa ini bahasa bahasa tampung. Itu dia material batu. Batunya mulai bermasukan. Sementara besinya juga mulai dirakit bosku.